Saya ingin mengajak kita untuk coba melihat sedikit demi sedikit penggalan kalimat per penggalan kalimat ayat ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Haleluya. Kristus mati untuk semua orang. Dia tidak hanya mati untuk orang Israel. Dia tidak hanya mati untuk orang Eropa. Tapi Kristus mati untuk semua orang. Siapapun, semua manusia. Tanpa mengenal suku bangsa. Tanpa mengenal ras. Tanpa mengenal warna kulit, tanpa mengenal bagaimana rambutnya. Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Haleluya. Tapi ini yang kita harus perhatikan, supaya mereka yang hidup. Jadi Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kepada siapa? Kepada semua. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar akan kasih Allah akan dunia, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kembali ke 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Jadi Tuhan Yesus mengasihi semua orang, mati untuk semua orang. Tetapi ternyata tidak semua orang bisa menikmati berkat dari pengorbanan Kristus. Kalau orang percaya kepada Yesus Kristus, maka orang tersebut akan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini yang harus dipahami ya. Mati untuk semua orang, tetapi tidak semua orang yang hidup. Tidak semua orang yang mengalami berkat dari pengorbanan Kristus. Siapa mereka yang mengalami berkat dari pengorbanan Kristus? Dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan, orang yang percaya. Hanya orang percaya, hanya orang beriman yang alami berkat dari pengorbanan Kristus. Berkatnya apa? Memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Jadi pemahaman Kristen progresif yang berkata bahwa semua orang masuk surga karena Tuhan Yesus mati untuk semua orang, salah besar. Tuhan Yesus mati untuk semua orang, tetapi yang masuk surga, yang mengalami keselamatan, yang memperoleh hidup yang kekal, hanyalah mereka yang percaya, hanyalah mereka yang beriman kepadanya. Haleluya. Nah sekarang, saya yakin orang semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang percaya dan memperoleh hidup. Amin. Pelayan-pelayan, amin. Orang semua memperoleh hidup. Amin, pelayan-pelayan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian perhatikan ini. Supaya mereka yang hidup, ternyata tidak cukup sampai di sana. Dikatakan begini, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ini adalah sebuah konsekuensi orang yang sudah memiliki hidup di dalam Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan tidak boleh hidup untuk diri sendiri, tetapi dia harus hidup untuk Dia. Perhatikan D di situ huruf besar, berarti hidup untuk Tuhan. Katakan sama-sama, hidup untuk Tuhan. Mengapa? Karena kita ini sudah mengalami hidup yang baru.
Karena Kristus sudah mati untuk saya dan saudara. Sehingga kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus hidup untuk Tuhan. Jadi Tuhan sudah mati untuk saya dan saudara, sehingga kita beroleh berkat keselamatan. Konsekuensinya apa? Kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri. Kita ini sudah menjadi milik Kristus. Katakan sama-sama, milik Kristus. Nah, menjadi milik Kristus ini indah sekali. Tetapi ada tanggung jawab. Ada konsekuensi. Nah, saya akan mau bicara tentang konsekuensi orang yang sudah menjadi milik Kristus. Jadi ada 3 konsekuensi, itu artinya sama dengan begini, saudara-saudara, secara praktis. Karena sudah jadi siswa, maka harus sekolah. Jadi ada punya tanggung jawab. Pelayan-pelayan, haleluya. Mungkin pelayan-pelayan harus gantian tempat duduk ya. Yang anak-anak muda di depan dan yang senior di belakang. Haleluya. Jadi saya akan bicara tentang 3 konsekuensi kita menjadi milik Kristus. 3 konsekuensi kita menjadi milik Kristus. Jadi saya katakan tadi, apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu merupakan sebuah tanggung jawab atau hal yang kita alami karena kita mendapatkan status tertentu atau ada pada situasi tertentu. Contoh saya katakan tadi, kalau kita sudah jadi siswa, konsekuensinya apa? Harus bangun pagi, masuk sekolah. Kalau tidak jadi siswa tidak masalah. Biar tidak bangun pagi, biar tidur sampai larut malam, bangun jam 11 siang, tidak masalah. Tapi kalau jadi siswa harus. Kalau sudah menikah, konsekuensinya saya sebagai suami tidak boleh jadi seperti bujangan lagi. Asalkan suka kemana-mana, tidak ada orang yang melarang. Tidak boleh. Saya sudah punya keluarga. Sebagai seorang bapak, konsekuensinya saya harus bertanggung jawab dengan anak-anak saya. Tidak boleh. Anak-anak harus dijaga, dididik. Saya jadi gembala sidang, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ini hari Minggu ini saya ini agak oleng-oleng ini, saudara-saudara. Meskipun oleng-oleng tetap harus prima. Sudah jadi gembala? Oh, oleng-oleng jadi gembala. Biar nanti teman-teman tim pastoral lain yang akan melayani. Saya istirahat saja. Tidak bisa. Tuhan izinkan saya melayani cukup padat di bulan November. Itu konsekuensi. Tidak mungkin kan karena saya gembala sidang, kemudian saya ada kurang sehat, langsung kirim pesan di grup jemaat, ibadah minggu ini tidak jadi dilaksanakan karena gembala sakit.
Tidak mungkin. Harus. Itu konsekuensi. Itu merupakan sebuah resiko. Nah, menjadi milik Kristus itu luar biasa berkatnya. Berkatnya apa? Berkatnya masuk surga pasti. Berkatnya apa? Menjadi anak Tuhan. Berkatnya apa? Datang kepada Tuhan, minta sesuatu, Tuhan berikan. Berkatnya apa? Menjadi duta Kristus. Ini milik Kristus, tetapi ada konsekuensinya. Nah, malam hari ini atau sore hari ini, saya ingin mengajak kita melihat 3 konsekuensi kalau orang menjadi milik Kristus. Mari kita baca 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh. Ini konsekuensi pertama. Sebagai milik Kristus, maka konsekuensi pertama yang harus kita sadari dan kita lakukan. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Maksudnya apa? Kita lihat Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Konsekuensi pertama adalah mempersembahkan tubuh, memuliakan Allah dengan tubuh. Saya pakai satu kata kunci. Apa ini? Memuliakan Allah dengan tubuh, mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Apa itu? Pelayanan. Jadi, orang yang menjadi milik Kristus, dia harus melayani. Melayani itu luas sekali. Secara umum, melayani itu bisa di profesi kita. Apa profesi kita? Profesi kita misalnya sebagai guru, berarti harus melayani di sekolah. Profesi sebagai wira swasta, melayani di usaha kita. Profesi sebagai ASN, berarti melayani di pemerintahan. Pak Pendeta, apa beda kerja dengan pelayanan? Simple. Itu kerja nanti jadi pelayanan kalau kerja itu kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita kerja dan tujuan akhir adalah supaya Tuhan dimuliakan, itu pelayanan. Kalau kerja hanya untuk cari uang, itu bukan pelayanan. Itu profesi saja. Tapi seorang guru, dia kerja dalam profesinya. Dia mengajar dengan terbaik. Dia menampilkan kesaksian Kristiani. Sehingga anak-anak yang melihat pengajarannya, entah itu mata pelajaran apa, mungkin bukan pelajaran agama. Dia mengajar misalnya pelajaran PKN atau pelajaran sains, bukan pelajaran agama. Tetapi dalam pengajarannya ini, anak-anak dibawa untuk memuliakan Tuhan.
Anak-anak dibawa untuk mengenal Tuhan, maka itu menjadi pelayanan. Haleluya. Itu secara umum. Ibu-ibu besarkan anak, masak untuk anak makan, untuk keluarga makan, atur rumah tangga. Karena itu biasanya profesi ibu rumah tangga, ibu dari rumah dan tangga. Dan kemudian gara-gara ibu ini melaksanakan profesinya dengan baik, ini suami bersyukur, terima kasih saya mendapatkan istri seperti ini. Anak-anak, aduh Tuhan, terima kasih saya punya mama seperti ini. Itu pelayanan. Jadi pelayanan secara umum, kalau semua kita lakukan ini, ujung-ujungnya memuliakan Tuhan. Itu pelayanan. Tapi ada pelayanan khusus, di mana di gereja. Kita juga harus melayani di gereja. Pelayanan di gereja ini bisa dua. Pelayanan karena talenta. Nah ini seperti Chris. Dia melayani banner ya. Tutuk dan coba Gembala Sulu Pak Jope nama. Oh sudah sota ingat. Bilang. Mereka melayani dengan apa? Banner ya. Banner. Ini tidak gampang. Melayani dengan bendera. Sedangkan kita hanya tepuk tangan lengkali hosa. Apalagi dorang ini. Lompat, goyang bendera. Brothers Franz dan kawan-kawan di musik melayani dengan talenta. Amin. Bisa melayani dengan talenta, bisa melayani dengan uang. Orang berkorban. Gereja perlu uang. Tapi gereja tidak boleh jadi mata duitan. Ada untungnya di GPD DTC, ada untungnya di GPD. Saya kasih sebuah rahasia GPD DTC. Hampir semua tim pastoral tidak tahu, termasuk saya gembala tidak tahu, jemaat kasih persepuluhan. Hampir. Bendahara mungkin tahu, kalau saya kurang begitu tahu. Supaya apa? Supaya melayani jemaat dengan tulus. Ada jemaat sakit, tidak diseleksi. Ini jemaat tahu berkorban, tidak. Harus, kecuali tidak tahu. Layani. Layani dengan jadi ada pelayanan dengan talenta, ada pelayanan dengan uang, ada pelayanan dengan tenaga. Di gereja jemaat melayani dengan tenaga, mahasiswa melayani dengan tenaga. Ada satu mahasiswa, kalau saya tanya, Sololah, dia selalu bilang, nyandap nih. Padahal kita tahu dia sololah. Bagaimana nyandak mulelah? Baru-baru hari Sabtu mahasiswa bacor 81 sak. Itu artinya 80 kali 3. Itu artinya 240 sak atau karung kerikil yang dipikul mahasiswa. Lelah. Tapi kalau tanya Pak Samuel Lintong, solelah, tong. Nyanda Towo rohani.
Lelah. Itu melayani dengan tenaga. Amin. Talenta, tenaga, uang. Tetapi ada melayani juga dengan posisi. Oh, jadi ketua kaum bapak, kaum ibu, kaum muda. Itu melayani dengan posisi. Kalau dipercayakan melayani dengan posisi, kalau melayani dengan talenta, dengan tenaga, dengan uang, semua. Saya banyak kali sampaikan begini, 3D. Siapa yang bisa? Apa D pertama? Mahasiswa bingung, apa itu D? Apa D pertama? D kedua? D ketiga? Ini pelayanan umum ini di gereja. Doa, daya, dana, semua orang bisa bikin 3 hal ini. Kalau nyanda ada daya, masih ada doa dan dana. Kalau nyanda ada dana, masih ada doa dan daya. Kalau daya dan dana nyanda ada, masih ada doa. Dan doa tidak pernah habis. Haleluya. Semua lakukan itu, jemaat Tuhan semua. Ada orang-orang tertentu dipercayakan menjadi apa? Menjadi pemimpin dalam pelayanan. Dalam konteks jemaat GPDTC, ketua youth, sekretaris youth, bendahara youth, ketua bapak-bapak pelprip, sekretaris, bendahara, ketua pelnap, sekretaris bendahara, ketua pelwap, sekretaris bendahara, ketua pelusmap, sekretaris bendahara, kemudian ada metsbah keluarga, koordinator, wakil, dan hamba Tuhan di metsbah. Itu adalah kepercayaan Tuhan. Tidak semua orang jadi pemimpin, tidak semua. Saya banyak kali berdoa begini, doa saya. Tuhan Yesus, kalau Tuhan mau periksa saya, sebenarnya saya tidak layak jadi gembala. Ada orang lain yang lebih layak. Saya tidak layak jadi pimpinan sekolah, masih ada orang lain lebih layak. Saya tidak layak jadi ini, jadi itu, masih ada orang lain. Tetapi mengapa saya, Tuhan? Saya juga tidak mau cari tahu alasan Tuhan memilih saya. Tetapi Tuhan, kalau Engkau berkenan pakai saya dalam pelayanan, saya mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tadi saya berdoa di situ, saudara-saudara duduk. Karena rasa agak oleng-oleng. Kita bilang begini, Tuhan, kalau hanya dengan kekuatan saya tidak mungkin melayani Engkau dengan stabil, Tuhan. Saya tidak mungkin melayani Engkau dengan stabil. Saya butuh pengurapan-Mu, hikmat-Mu, kebenaran-Mu, kekuatan-Mu, supaya saya bisa melayani dengan stabil. Kalau khotbah KKR 1 bulan 1 kali, ya mungkin. Tapi kalau hampir setiap waktu ada khotbah KKR kan, roh manusia memang penurut tetapi tubuh lemah. Tapi kalau Tuhan percayakan kita melayani, itu adalah anugerah. Jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan. Konsekuensi pertama jadi milik Kristus adalah kita harus siap melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu diberkati. Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya berhutang. Sedangkan melayani manusia, bekerja di perusahaan bonafit,
perusahaan excellent di dunia, orang senang. Saya pernah nonton podcast dari seorang wanita, seorang ibu. Dia katanya adalah ibu dari AI. Karena dia terlibat dalam merancang pengembangan AI di awal-awal. Dan ibu ini waktu masih kuliah saja sudah ditawarkan jadi bekerja di perusahaan internasional, Boeing. Kerja di Boeing. Wih, keren. Tapi bukan hanya masalah keren kerja di Boeing, gajinya tinggi. Tapi saya mau sampaikan, tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih indah daripada melayani Tuhan. Hanya sedikit yang bilang amin. Melayani Tuhan itu indah. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu konsekuensi pertama. Sekarang kita lihat konsekuensi kedua. Jadi orang yang menjadi milik Kristus, dia harus memberi hidupnya melayani Tuhan dengan berbagai bentuk sesuai dengan kasih karunia Tuhan. 1 Korintus pasal 7 ayat 23. 1 Korintus pasal 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kita katanya sudah dibeli dan sudah lunas dibayar. Jangan jadi hamba manusia, maksudnya apa? Ini boleh kerja apa orang? Bukan. Ini boleh jadi pengerja di gereja? Bukan. Ini hamba ini konteksnya apa? Rasul Paulus sementara bicara tentang bagaimana kehidupan dulu yang terikat dengan peraturan-peraturan yang kelihatan rohani tapi sebenarnya ini peraturan manusia. Artinya Rasul Paulus mau katakan, kalau kamu sudah jadi anak Tuhan, kamu harus jadi anak-anak Tuhan yang hidup dengan aturan yang baru. Saya teringat dengan satu ayat. Ini adalah nasihat yang Tuhan Yesus sampaikan. Matius 9 ayat 17. Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak. Sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Kita sudah jadi anak Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita ini sudah jadi ciptaan baru. Kita ini adalah milik Kristus. Maka sebagai milik Kristus, sebagai ciptaan baru, maka kita harus hidup dalam budaya yang baru, aturan yang baru, aturan sorga. Sebab Filipi pasal 3 ayat 20 katakan bahwa kita ini kewargaannya adalah sorga. Haleluya, amin. Kita tidak boleh hidup dengan aturan-aturan lama. Di aturan lama boleh, tetapi mungkin tidak boleh di aturan baru. Sebagai anak Tuhan, tidak boleh. Dengan segala hormat, saya orang Sanger, Minahasa, yang ada darah Chinese. Meskipun tidak kelihatan Chinese-nya, tenggelam oleh kesangirannya dan keminahasaannya. Tetapi sepupu-sepupu saya, saudara-saudara, mata mereka masih
3,5 watt. Salah satu budaya orang Chinese atau orang Tionghoa adalah apa? Kalau ada saudara yang meninggal, maka bakar uang kertas, bakar doi mainan, uang-uangan. Itu budaya. Bawa makanan, didoakan kepada dewa-dewi. Nah, itu salah satu budaya ya. Bakar dupa dan ibadah kepada dewa-dewi. Itu adalah salah satu budaya. Saya tidak berani untuk untuk menghakimi saudara-saudara sesuku saya. Tetapi kalau saya sudah jadi anak Tuhan, saya tidak boleh ikut budaya ini. Saya sudah jadi anak Tuhan. Tuhan saya Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala hormat, saya tidak akan menghakimi kalian. Tetapi saya pribadi yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya akan beribadah hanya kepada Tuhan. Haleluya. Dulu saya punya salah satu tanggung jawab adalah ada satu kelas belajar Alkitab di daerah Rata Totok. Saya dengan salah satu mahasiswa naik sepeda motor ke Rata Totok. Jauh dari Air Madidi itu ya, sekitar 3 jam lah. Satu waktu, sementara di motor, jadi orang ada babakku bawa ada berapa motor. Mungkin ada 3 atau ada 4 motor. Orang paling belakang, kita dengan mahasiswa ini pemotor paling belakang. Ada 2 atau 3 motor di depan kami. Tapi kemudian tiba-tiba 3 motor ini berhenti. Karena dorang berhenti, ini mahasiswa yang bawa motor ini, baik kok berhenti. Kok kita tanya Pak dia, siapa orang berhenti? Minta Omer, siapa orang udah berhenti? Setelah tanya Pak ini yang bawa motor 2 atau 3 orang ini, kita suka lupa 2 atau 3. Oh berhenti, kata siapa? Ada burung ada lewat. Burung apa tahu itu? Pokoknya ada burung ada lewat. Kok kita tanya, kok siapa mesti berhenti? Poso kalau majalang terus. Kita bilang, Pak ini mahasiswa, Pak jalan Jo. Ini mahasiswa tanya, nggak mau jadi apa-apa Mer? Gerap-gerap ngana ini. Ini kan kepercayaan dulu. Haleluya, haleluya. Semua keluar rumah. Nggak jadi keluar rumah karena apa? Cicak ada babunyi. Saya pernah satu waktu Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang polisi, dia mahasiswa. Tapi saudara tidak tahu dia siapa. Dia telepon saya. Sekitar jam-jam berapa ya? Jam-jam 9 begitu. 9 malam. Kemudian kita tanya, siapa? Mer, minta arahan. Kalau polisi kan biasa begitu tuh bahasa. Minta arahan. Marso lama ini kejadiannya bukan 1-2 tahun terakhir, bukan. Minta arahan. Siapa? Orang kok turun-turun dari Tomohon. Pas turun-turun di daerah Tinoor atau di mana, ada tusa hitam potong jalan. Tolong mau lanjut Mer atau mau berhenti? Kita bilang lanjut Jo. Cuma karena tusa hitam kecuali
Ada tiang listrik potong jalan, nah mesti berhenti. Karena memang tidak bisa berjalan. Tapi kalau cuma tusa hitam, kita ini sudah warga sorga. Sudah jangan ikut-ikut lagi dengan aturan-aturan dunia. Anak-anak muda kalau aturan-aturan dunia itu pernikahan, seks bebas, ya mereka, tetapi bukan kita. Kalau dunia ini LGBT, ya mereka, bukan kita. Kalau dunia itu mabuk-mabukan, ya mereka, bukan kita. Katakan amin. Konsekuensi jadi anak Tuhan adalah kita hidup menurut aturan sorga. Kalau di dunia main jelangkung, kan ada main jelangkung. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Kalau mereka main jelangkung silakan. Tetapi kita tidak. Mengapa? Karena kita hidup dalam aturan sorga. Sudah aturan baru. Amin. Haleluya. Terakhir. Jadi konsekuensi pertama, jadi milik Kristus, jadi anak Tuhan. Siap melayani Tuhan. Konsekuensi kedua adalah hidup dalam budaya sorga, aturan Tuhan. Terakhir, Galatia pasal 5 ayat 24. Galatia pasal 5, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya kurang tahu mengapa ini nafsu ini disebut dengan istilah hawa nafsu. Mungkin karena yang bikin Adam nafsu adalah Hawa. Menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu. Daging ini punya keinginan, punya kebutuhan. Tetapi keinginan yang tidak terkontrol, keinginan yang tidak sesuai dengan firman menjadi apa? Menjadi hawa nafsu, menjadi dosa. Saya kasih contoh saja. Contoh praktis, orang semua tahu, ini hanya disegarkan. Ada kebutuhan apa? Makan. Kebutuhan makan. Makan berdosa? Tidak berdosa. Tetapi makan ini, makan, minum, pakaian, perumahan, ini kan adalah kebutuhan. Kalau orang mau makan, tidak masalah. Tetapi, kalau dia tidak salibkan dagingnya, maka keinginan untuk makan ini bisa jadi hawa nafsu. Mengapa? Orang gara-gara kebutuhan itu, orang korupsi. Orang gara-gara kebutuhan makan, orang bisa mencuri. Dia bisa mengambil yang bukan haknya. Naik ke atas ada kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan keamanan. Tapi kalau tidak dikuasai ini keamanan, rasa aman, ini orang bisa menjadi anxiety, penuh dengan kekhawatiran. Dan akhirnya apa? Depresi. Naik ke atas ada kebutuhan mencintai dan dicintai. Karena itu orang menikah. Mencintai tidak salah, dicintai tidak salah. Tetapi kalau bercinta sebelum waktunya, itu salah. Melampiaskan kebutuhan cinta ini sebelum waktunya tidak sesuai dengan standar firman Allah, salah. Sudah jadi hawa nafsu. Self-esteem, penghargaan terhadap diri. Semua orang wajar ingin dihargai. Misalnya saya namanya David Araro. Kemudian Ayub datang.
Ayub mahasiswa RMK. Fit, sini Fit. Nggak mungkin Ayub mau backing itu. Panggil Pak Bram. Bayangkan Ayub suruh David Araro panggil Pak Bram. Pas kita pikir, bang, jangan lupa Pak Kia. Odoh Ayub, sota lalu kemang Ayub. Kita reken Ayub pedosen. Om Ram Ayub pedosen, Burkia Ayub pedosen. Orang semua ingin dihargai, betul ya? Semua ingin dihargai. Tetapi ada orang tidak salib daging, terlalu ingin dihargai. Akhirnya jadi apa? Jaim. Ego. Sok-sokan. Sombong. Itu mengapa? Itu karena self esteemnya tidak disalibkan. Di atasnya apa? Aktualisasi diri. Oh, semua orang suka dan wajar. Karena itu perform. Festival. Festival itu kok apa, so? Perform toh. Banner. Rebana. Ada festival. Saya mau tanya, waktu ikut festival, itu untuk pelayanan atau itu untuk performance? Waktu ikut festival band, itu untuk pelayanan atau untuk performance? Baru-baru ini di salah satu acara gereja, lomba khotbah. Nah, saya mau tanya, ini lomba khotbah ini pelayanan atau performance? Salah benar, performance. Tidak salah, aktualisasi diri. Tetapi kalau tidak disalibkan ini daging, aktualisasi diri, maka ini performance ini akan berkembang menjadi apa? Roh Lucifer masuk. Ingin cari pujian, ingin cari penyanjungan. Karena itu semua keinginan, semua kebutuhan, semua kedagingan ini harus disalibkan. Semua pelayan harus menyalibkan keinginan daging. Semua jemaat termasuk hamba-hamba Tuhan harus salibkan keinginan daging. Sebab kalau tidak, hal-hal rohani pun bisa menjadi cara iblis untuk apa? Untuk menjerat. Khotbah bisa menjadi alat iblis menjerat apa? Supaya pendeta-pendeta itu bisa melampiaskan kemarahannya mungkin, keinginannya untuk mendapatkan simpati, mendapatkan pujian, mendapatkan uang dan sebagainya. Kita harus salibkan daging kita. Haleluya. Haleluya. Ini 3 konsekuensi menjadi milik Kristus. Konsekuensi pertama adalah siap jadi pelayan. Konsekuensi yang kedua ialah hidup dalam aturan Tuhan. Dan konsekuensi yang ketiga ialah mau menyalibkan daging. Kedengarannya sulit. Kedengarannya sangat mengikat. Tapi saya mau sampaikan. Kita baca ayat terakhir. Matius pasal 11. Ayat 28-29. Kedengarannya, konsekuensi ini, melayani. Hidup dalam aturan Tuhan. Menyelipkan daging. Berat sekali menjadi anak Tuhan. Sudah jotarek menjadi anak Tuhan. Tapi saya mau sampaikan, ini berkatnya. Matius 11 ayat 28-29 kita baca sama-sama. 2, 3. Marilah
kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku apa? Lemah lembut dan jiwamu akan mendapat. Bapak Ibu saudara sekalian, 3 konsekuensi tadi sebenarnya merupakan jalan Tuhan supaya kita mengalami ketenangan jiwa. Itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita mengalami kebahagiaan ketika kita ada di dunia. Orang yang tidak mau melayani Tuhan, dengan segala hormat saya mau sampaikan ini. Kalau engkau tidak mau melayani Tuhan, maka iblis akan pakai itu untuk melayani dia. Sebab di dunia ini hanya ada 2, melayani Tuhan atau melayani iblis. Kalau tidak melayani Tuhan, maka iblis akan gunakan kesempatan. Oh, kita mau pakai bahasa Manado, oh tarik, dia soalnya tidak melayani Tuhan. Pakai jo melayani kita. Dan kalau melayani iblis, akan sangat-sangat menyakitkan. Kalau orang tidak mau hidup dalam aturan Tuhan, maka orang ini akan mengalami banyak hal pahit, sama seperti anak bungsu. Dia tidak rela hidup dalam otoritas papanya. Dia tidak mau hidup dalam aturan papanya. Karena itu dia mau mengasingkan diri jauh dari aturan papanya. Dan akibatnya apa? Dia mengalami masalah yang sangat sulit. Orang kalau hidup dalam aturan Tuhan, itu aturan mungkin mengikat, tetapi dia akan bahagia. Orang kalau menyelipkan daging, kedengaran sulit, tetapi dia akan sejahtera. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang terima firman katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.